Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya dengan Chandra, mahasiswa eksekutif 26. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 9, yaitu karakteristik produk wisata. Studi kasusnya, sebuah produk wisata mendapat kritik karena tidak konsisten dan tidak memenuhi ekspektasi wisatawan. Tugasnya, jelaskan karakteristik produk wisata yang mempengaruhi persepsi konsumen dan usulan perbaikan produk berdasarkan karakteristik tersebut. Karakteristik produk wisata antara lain sebagai berikut. 1. Intangibility, yaitu tidak berwujud. 2. Inseparability, yaitu tidak terpisahkan. 3. Variability, yaitu keberagaman. 4. Perishability, yaitu mudah rusak. 5. Yaitu seasonal, musiman. 6. High fixed cost. Intangibility, yaitu tidak berwujud, pengaruh terhadap persepsi. Yang pertama, konsumen tidak bisa merasakan atau menilai kualitas produk wisata sebelum mengalaminya langsung. 2. Mereka bergantung pada janji, promosi, ulasan, dan reputasi. Usulan perbaikan. Yang pertama, perkuat komunikasi virtual seperti video atau testimoni yang menggambarkan pengalaman nyata. 2. Gunakan review dan user generate content untuk membangun kepercayaan dan harapan yang realistis. 3. Bangun brand experience yang konsisten di semua kontak atau website, sosial media, dan lain sebagainya. 2. Inseparability, tidak terpisahkan, pengaruh terhadap persepsi. Yang pertama, kualitas pengalaman sangat tergantung pada interaksi langsung dengan staf atau pemandu. 2. Pelayanan buruk langsung menurunkan persepsi konsumen. Usulan perbaikan. Yang pertama, tingkatkan pelatihan staf untuk pelayanan pelanggan dan hospitality. 2. Standarkan prosedur interaksi wisatawan melalui SOP pelayanan. 3. Dorong empati dan fleksibilitas staf dalam menghadapi kebutuhan wisatawan yang berbeda-beda. 3. Variability, keberagaman, pengaruh terhadap persepsi, yaitu yang pertama, setiap wisatawan bisa mengalami kualitas yang berbeda-beda, tergantung pada waktu, staf, atau kondisi saat itu. 2. Ini menjadi sumber utama ketidakkonsistenan yang dikritik wisatawan. Usulan perbaikan. Yang pertama, terapkan standarisasi proses pelayanan dan aktivitas wisata. 2. Gunakan formulir evaluasi wisatawan untuk memantau konsistensi layanan dari waktu ke waktu. 3. Buat protokol kontingensi untuk situasi tidak terduga, contohnya cuaca, keterlambatan, ataupun keluhan. 4. Perishability, yaitu mudah rusak, pengaruh terhadap persepsinya. Yang pertama, jika kapasitas wisata tidak digunakan, misalnya low season, akan menjadi kerugian. 2. Jika kelebihan kapasitas atau overbooking, pengalaman konsumen menurun drastis. Usulan perbaikan. 1. Gunakan sistem reservasi dan manajemen kapasitas berbasis teknologi. 2. Tawarkan diskon atau paket khusus di hari-hari sepi untuk mengoptimalkan utilisasi. 3. Buat strategi crowd management agar pengalaman tetap nyaman meskipun pengunjung tinggi. 5. Seasonality atau musiman, pengaruh terhadap persepsi. Yang pertama, musim ramai, high season, bisa menyebabkan pelayanan menurun karena over capacity. 2. Di musim sepi atau low season,
Konsumen mungkin merasa pengalaman kurang hidup atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Usulan perbaikan: diversifikasi program wisata agar bisa menarik di berbagai musim. Misalnya wisata kuliner, budaya, workshop, dan lain sebagainya. 2. Kembangkan kalender acara yang merata sepanjang tahun. 3. Lakukan segmentasi pasar. Tarik segmen berbeda di low season. Misalnya seperti pelajar, komunitas, dan lain sebagainya. Yang berikutnya 6. High fixed cost. Pengaruh terhadap persepsi. Yang pertama, keterbatasan anggaran bisa menyebabkan fasilitas tidak terawat atau pembaruan layanan lambat. 2. Jika tidak efisien, beban biaya tetap dapat berdampak pada harga yang tidak sepadan dengan kualitas. Usulan perbaikannya: 1. Fokus pada pengelolaan aset dan perawatan secara berkala. 2. Gunakan modal kerjasama, partnership untuk menekan biaya, misalnya kolaborasi dengan UMKM lokal. 3. Evaluasi ROI dari fasilitas dan layanan, mana yang benar-benar memberikan nilai bagi wisatawan. Kesimpulan perbaikan strategis: 1. Bangun standarisasi layanan berbasis SOP tanpa menghilangkan nuansa lokal dan personalisasi. 2. Gunakan teknologi seperti CRM, sistem reservasi online, dan feedback untuk menjaga kualitas dan persepsi wisatawan. 3. Latih dan motivasi SDM sebagai ujung tombak kualitas pengalaman wisata. 4. Kelola ekspektasi wisatawan sejak awal melalui transparansi dalam pemasaran. 5. Diversifikasi pemasaran wisata untuk mengatasi fluktuasi musim dan meningkatkan utilisasi aset. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu.